kalau memang varian ini memang harus benar-benar semuanya hitam karena ini satu warna. Nah, solid. Jika kalau di antara bulu ini yang bulu hitam ini ada salah satu misalkan ya, bukan berarti uban, di sini ada yang namanya white spot atau blue spot. Di sini ada white spot atau blue spot yang di sini terlihat, itu di DQ atau di diskualifikasi. Kalau ini kan lebih ke sistem molting ya. Nah, jadi kalau memang ini tuh terasa kita belum di sini ada bulu yang untuk merontok. Nah, jadi untuk molting itu kan ada ini banyak banget youtubernya ya. BBQ-nya 4 bulan, youtubernya terus banyak 6 bulan, terus saingan. untuk setahun juga itu ada. Jadi ada bagian pas-pas yang buat molting. Tapi untuk molting dianjurkan jangan ikut kontes atau Kalau molting dianjurkan jangan ikut kontes. Untuk memaksimalkan penilaian. banyak. Kayak tadi yang saya bilang, bagian topline itu nanjak dulu, baru dia bagian bawah tapi terasa dari semut. Di bagian ininya juga, di bagian tadi hindquarternya juga dari sini melebarnya lebih melebar ke belakang, tapi tidak meruncing. Itu makanya untuk di kelas itu ada bagian-bagiannya pet, broad dan soft. Itu yang membedakan. Jalan-jalan itu ya. hal ini masuk kategori Masuk kategori soft. nggak pakai Beda. Untuk bagian solid nggak pakai marking. Kalau ini biasanya kita itu varian satu warna itu ada namanya Pengen lewat jalan itu, black nggak powder, berani terus. black solid, ada blue solid, gitu kan. Jadi kalau memang satu warna nggak mengharuskan untuk ada marking karena dia satu warna. broken harus Kalau pakai. untuk broken wajib ada marking. Oh, Nah, kalau tidak ada marking berarti di DQ atau diskualifikasi. marking itu apa sih ya? Marking itu seperti kumis ya, kumis atau tanda memang di bagian mukanya ini. Jadi marking itu wajib di bagian muka ini, wajib itu ada di atas pelipis mulut, di atas pelipis mulut, dan ada di daerah di dekat muka ini. Ada berapapun markingnya kecil pun dia masih masuk ya. Tapi kalau adanya di bawah pelipis mulut ini itu nggak masuk ke marking, tetap didiskualifikasi. Berarti warna bulu berarti gitu ya? Iya, warna untuk varian broken. Nah, kalau untuk varian broken wajib ada marking nose marking. Masuk. Jika kalau memang di sini broken, ada broken semua, di sini markingnya nggak ada, tetap dikategorikan broken, tidak masuk show, tidak ada markingnya, tapi nggak dibilang Charlie. Dibilang Charlie itu ketika si brokennya ini 30%, misalkan broken black, si broken black itu hitamnya itu 30 atau 20% lebih banyak putih. Nah, makanya itu yang disebutkan yang namanya Charlie. Tuh, ketika brokennya lebih dari 30% atau 50% ke atas itu masuk ke broken, apalagi ada markingnya itu masuk ke kontes dengan klasifikasi seperti tadi, di bagian top line, section dan yang lain-lain. Di bagian pure juga tetap dinilai juga, di bagian pure, di bagian matanya, di bagian hidungnya tetap kita periksa. Biasanya orang yang pemula sering kontes mau ikut-ikut aja gitu. Jadi ada beberapa yang harus kita periksa dulu sebelum kita mengikuti kontes, setidaknya jauh atau tidak dalam keadaan skeptis. Yang pertama, yang kedua tidak dalam keadaan dia batuk pilek. Jadi kalau memang batuk pilek atau udah masuk ke kontes, udah masuk ke kandang hall kontes, ketika dia batuk atau pilek sampai meler di sini, itu udah di DQ, diskualifikasi. Yang kedua, di bagian gigi itu wajib kita lihat juga, karena di bagian gigi biasanya kita sering kecolongan, sering nggak teliti. Di bagian gigi ini biasanya tonggos. Kalau tongkos itu seperti apa sih, Om?
tonggos itu biasanya bagian atas melebihi bagian bawah melebihi bagian atas. Oh. Tuh. Terus pindah ke bagian kuku, biasanya di satu warna itu biasanya kukunya itu lebih ciri khas hitam. Jadi ketika dari berbagai kuku ini ada warna putih, itu tetap didiskualifikasi. Kelainan jatuhnya. Ya, kelainan gen. Yang balik lagi ke bagian testis, bagian kelamin, biasanya kita juga nggak pernah meriksa. Biasanya ada sering terjadi di bagian testis ini, bagian kelamin ini ada 2 jenis kelamin. Unisex. Bisa ada penis dan bisa ada vaginanya juga. Jadi kalau memang kita show itu kita periksa juga bagian testisnya itu. Memang kalau kita kontesnya memang bak atau jantan, kita periksa benar atau tidak itu jantannya. Kalau memang betina. Jadi kalau ketika kita kontes daftarnya bak atau jantan, tapi di sininya ternyata betina, itu tetap diskualifikasi. Gitu. Yang terakhir, setelah kita periksa semua item tadi, toplen, midsection, di bagian mata, di bagian kuping juga nggak ada yang sobek, di bagian hand quarter, di bagian midsection, bagian bokongnya udah benar-benar luas, bagian purenya juga bagus, terasa membal. Nah, baru kita benar-benar perhatikan kesehatan kelinci ketika show nanti. Itu jangan sampai nanti di perjalanan tiba-tiba dia meler atau kehausan, itu bisa menjadi akibatkan ketika di kontes malah jadi bahan untuk DQ, sudah diskualifikasi. Ada perawatan khusus di waktu mungkin minus berapa Itu kita harus ada persiapan? pasti ada persiapan khusus. Jadi benar-benar khusus dari kelinci-kelinci yang lain, seperti pakan harus diperhatikan protein yang tinggi, kita kasih high gitu. Terus kita sering latih untuk dia posing, karena ketika kita di kontes tentunya diri kan menilai harus dengan kelinci yang benar-benar tenang. Jangan sampai nanti di kontes kelinci nggak mau diam, kan nanti itu mengurangi penilaian karena dari pihak kiri udah males gitu. Enggak, maksud saya gini, apakah ada perawatan khusus mungkin H-1, H-2 gitu, mungkin ada ramuan khusus apa tetap seperti biasa gitu? Tetap seperti biasa, cuma dari makan harus benar-benar spesial. Dari bagian kandang jangan sampai langsung tersorot matahari, karena nanti sembrom itu ketika bulunya itu kena sinar matahari tentunya terbakar. Jadi biasanya bule, kalau sembrom itu bule, di bagian bulunya itu benar-benar beda. Kalau merah gitu ya benar-benar merah. Kalau ini kan bagian molting. Jadi yang bedakan sembrom sama molting itu apa sih Om gitu? Jadi ketika sembrom itu ketika kita bulak-balik itu tetap bule. Tapi kalau ini karena dia molting, sistem molting, ketika kita kelihatan seperti ini dia bule, ketika kita buka ini masih ada bagian yang hitam. Itu karena dia sistem molting. Molting itu antara bulu yang lama mau berganti dengan bulu yang baru. Tapi kalau kelinci show itu wajib tato nggak? Nah, yang harus kita pahami, tato itu bukan menentukan kualitas. Tato itu bukan menentukan kualitas. Tato itu buat apa Om? Tato itu untuk menandakan bahwa kelinci itu milik kita. Tato itu menandakan bahwa kelinci itu milik kita. Misalkan, gitu ya mungkin ya. ketika kita show ada varian black otter ini, misalkan ada 10 sampai 15 varian black otter. Ketika dia nggak memakai tato, apakah kita tahu itu kelinci kita yang mana? Nah, untuk membedakannya kita ada sistem tato atau seri bahwa kita mempunyai kelinci itu seperti ini. Jadi ini ya 8 SP. Jadi ketika kita selesai kontes atau kita mau melihat kelinci kita di kontes itu sedang dinilai itu yang mana, itu dengan seri tatonya. Biasanya dari pihak juri berbicara junior, do, otter,
dengan R number IR8SB. IR number itu kode tato. Jadi itu yang membedakan. Jadi sekali lagi garis bawahi, tato itu bukan menentukan kualitas. Jadi kelinci sejelek apapun bisa ditato. Nah, tapi tato itu untuk menentukan identitas dia. Jadi kita lebih mempermudah ketika kita kontes bahwa kelinci kita itu tahu gitu kelincinya yang mana. Tapi kalau kelinci yang mudah ditato banyak emang ada sertifikatnya gitu nggak ya? Tidak ada sertifikat pun bisa ditato. Nah, seperti yang Om bilang tadi, sertifikat itu apa? Enggak. Jadi kembali lagi ke pengetahuan kita, sertifikat itu silsilah. Iya. Nah, sertifikat itu silsilah. Jadi ketika kita pengen tahu bahwa ini kelinci ini mempunyai silsilah, itu yang membuktikan sertifikat. Nah, jadi kenapa harus ada sertifikat, Om? Jadi itu bahan pertanggungjawaban si peternak itu untuk si pembeli. Ketika kita bilang, kata Pak Fajar bahwa kelinci ini dulunya indukannya dari Malang. Malang itu misalkan kita sebut aja Om A. Nah, si Om A ini ketika kita telepon atau kita pastikan bahwa itu memang kelinci dari dia. Karena di sistem pedigree atau silsilah itu ada. Jadi masing-masing dari hasil indukan ini ada anaknya ini, dari hasil anak ini ada indukan ini. Jadi kita tahu. Jadi kita menelusuri bahwa ini kelinci pure dan benar-benar terpercaya itu nanti bisa dilihat dari hasil data pedigree-nya tadi. Jadi maksudnya kalau memang pedigree itu untuk menentukan silsilah dan untuk menentukan bahwa kelinci itu benar-benar pure dan tidak ada pembohongan. Walaupun biasanya ya di halayak biasanya ada orang-orang yang memang iseng, tapi itu nanti pasti ketahuan. Nah, di ujung-ujungnya nanti pasti ketahuan di bagian silsilah yang mana nanti pasti orang itu tidak mengiyakan bahwa dia itu pernah menjual indukan ke si B. Nah, si B yang bersangkutan untuk menjual pedigree itu si kelinci pure ini. Gitu. Makanya kenapa pedigree itu penting? Ya penting kalau menurut saya, karena ketika kita mau ngeliat silsilahnya kita lihat di situ. Kita untuk menelusurinya kita lihat di situ. Jadi kalau memang nggak ada pedigree dia ngomongin tentang silsilahnya bohong. Buktinya apa? Yang kedua, pedigree itu untuk mendongkrak harga. Ya misalkan motor yang benar-benar bodong sama motor yang ada surat-suratnya, udah pasti yang ada suratnya dong yang mahal. Yang bodong udah pasti harganya di bawah. Nah, gitu. Berarti pedigree bisa bikin sendiri kali ya? Atau gimana? Pedigree bisa bikin sendiri dengan catatan share dem indukan dan indukan dan bapaan itu memang dari hasilnya dari kelinci berpedigree juga. Harus garis bawahi. Kita misalkan saya sebagai peternak KRB mau membuat pedigree bisa, siapapun bisa, tapi ketika orang itu membeli kelinci pure berpedigree indukan dan bapaknya. Tapi ketika dia beli indukannya berpedigree, bapaknya tidak berpedigree, itu tidak bisa disebutkan berpedigree atau tidak ada hak untuk membuat pedigree. Ya, kalau dia beranak, bapaknya siapa? Karena kan nggak ada ininya. Emang kita tahu bapaknya siapa? Karena di pedigree itu sampai buyutnya aja di situ tertulis. Nah, jadi nggak macam-macam. Jadi ada beberapa kolom yang nanti kalau memang belajar ada beberapa kolom dari bagian buyut baris pertama, dari bagian nenek baris kedua, dari bagian ibu bapak, baru yang terakhir di bagian anaknya yang kita jual itu. Jadi nggak sembarangan untuk membuat pedigree. Berarti rantainya ada berapa tuh kalau ke atas biasanya dari? Kalau ada 4 baris dari buyut, dari baris pertama sebelah kanan ada buyut, baru baris kedua ada dari bagian nenek dan kakek. Nenek kakek dari indukan, nenek kakek dari bapaan, baru setelah itu baru ada namanya indukan, baru ada namanya bapaan,
yang terakhir baru ada kolom 1 untuk anakan yang kita jual. Oke. Itu pedigree yang benar. Itu jadi kalau memang kurang dari 4 baris dari bagian 1, 2, 3, 4 kurang dari 4 baris berarti itu bukan pedigree asli atau pedigree-nya asal bikin atau pedigree bodong. Iya betul-betul. Jadi harus lebih selektif lagi gitu. Jadi ini kan kelinci berpedigree, ya buktinya apa? Gitu. Kita harus bertanyakan itu. Berarti kalau ibaratnya kita beli nih yang kualitas bagus, ternyata dibawa ke rumah kita ngurusnya kurang bagus, berarti turun juga berarti ya? Kualitas. Kelinci sebagus apapun ketika kita ngurusnya tidak baik, tentunya tetap itu kelinci dibilang, misal kita beli kelinci show, kita ngurusnya tidak baik asal-asalan, tetap bisa dibilang kelinci show. Tapi untuk penilaian di kontes itu tentunya pasti tidak akan menang atau nilainya pasti rendah, karena butuh semua yang tadi saya bilang. Di bagian handky waternya harus penuh, di bagian mix sectornya harus luas, di bagian bulunya jangan sampai pirang atau sembrem, terus di bagian semuanya itu sehat. Jadi kalau memang item itu tidak terpenuhi, ya makanya di show ya kita ke kondangan mulu atau kita penilaiannya kurang maksimal gitu. Jadi tebel tipisnya bulu pengaruh juga. Kadang kan ada yang agak terlalu ya. tipis gitu ya. Pure bulu itu juga ngaruh, ada penilaiannya, ada beberapa poin penilaiannya. Jadi dari 100% itu dibagi-bagi beberapa persen, dari penilaian kuping tebal atau enggak, penilaian matanya sesuai apa enggak, kalau black water itu harus seperti apa, bagian kukunya ada yang hilang atau enggak itu ada nilainya, di bagian bulunya itu halus dan membal itu ada nilainya, di bagian top plane itu juga ada nilainya, bagian bokong ada nilainya, di bagian mix section ada nilainya, itu semuanya ada nilainya. Baru dikalkulasiin, kalau memang nilainya bagus baru itu pemenang show. Kalau saw itu emang ada hadiahnya, biasanya apa Tom? Untuk hadiah kita kontes paling hanya penghargaan dan pita, untuk bahwa kelinci kita itu memang pemenang kelinci kontes gitu. Jadi kita nggak ada sistemnya menanam uang dapat uang gitu. Jadi kita hanya dapat penghargaan bahwa kelinci kita itu benar-benar maksimal di kontes gitu. Dan itu akan mendongkrak nama baik peternakan kita untuk selanjutnya ke depannya, bahwa kita itu pernah menginjak kontes. Tentunya kita pun harus jujur terhadap orang gitu tentang kelinci ini, karena pedigree itu bisa dibilang hasil dari kejujuran kita. Jadi kalau memang peternaknya tidak jujur, ya nanti bisa jadi pedigree bodong gitu. Nah, jadi itu menentukan jati diri kita. Ya, lumayan juga ya kalau bagi yang belum ke arah situ. Tapi setidaknya yang harus kita pahamin dulu, kita belajar dulu gitu. Kan secara umum udah agak sedikit ngerti nih. Semoga aja kawan-kawan bisa memahami juga gitu, jangan sampai orang berpikir kita beli kelinci murah tapi pengen kualitas bagus, karena harus kita berhati-hati juga bahwa kadang-kadang media sosial atau kita melihat di fotonya bagus, ternyata datangnya tidak bagus, itu sudah sering terjadi. Jadi kita ketika di foto bagus, ketika aslinya tidak bagus, itu makanya harus berhati-hati. Setidaknya kita belajar tahu semua, jadi ketika kita terjun ke kelinci hias, kelinci show, kita nggak sampai salah milih. Iya. Gitu. Berarti ada rentan harga itu kira-kira, rentan harga kalau yang asli saw, bukan saw cuma abal-abal gitu, Nah, agar gitu gimana? kita itu kan ada yang namanya pet ya, pet itu udah nggak masuk semua ya, nggak masuk seperti yang tadi saya bilang, semua kriteria nggak masuk. Itu pure itu dikategorikan 3 tadi, pet, terus sama show. Yang pet itu udah masuk semuanya, kategorinya udah nggak masuk, itu kita masuk kategorikan pet. Yang kedua broad. Jadi mungkin dari ada beberapa penilaian, misalkan 10 penilaian ada
kenapa Om lebih milih ke yang manual seperti ini? Apa alasannya? Oh, untuk minum tergantung personal masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi memakai nipple ini ya, nipple namanya nipple Godric. Saya lebih senang nipple Godric karena kenapa? Karena dengan nipple Godric tentunya kalau habis kita bisa memeriksa langsung, Bang. Tapi ketika nipple yang paralel kita terkadang percaya bahwa air itu mengalir, ternyata enggak mengalir. Nah, ketika air itu enggak mengalir, si kelinci khususnya kita di kota ini melihara kelinci itu dia ketergantungan ke pelet. Jadi ketika dia makan pelet sebelum minum duluan dia gak mau makan. Ketika dia gak minum duluan dia gak mau makan. Beda dengan rumput. Kalau rumput mau minum gak minum dia pasti tetap makan. Tapi kalau dia udah ketergantungan dengan pelet dia wajib minum dulu baru makan. Gitu. Jadi lebih riskan. Bahkan saya pribadi pernah pengalaman di kandang karena sistemnya paralel atau saya percaya aja 2 hari 3 hari saya tinggalin dengan pakan juga secukupnya 3 hari kita takar, ternyata kelinci kita mati kehausan Karena mungkin makan enggak, air makan juga enggak, nggak keluar. minum juga enggak, air enggak keluar. Akhirnya karena dia enggak minum dulu akhirnya enggak makan, akhirnya dia mati. Lebih ke situ. Dari pengalaman. Nah, dari pengalaman saya. Tapi kalau misalkan yang om-omnya standby ada di rumah, ada waktu luang banyak, ya monggo pakai paralel karena bisa cross check terus setiap harinya, setiap per jamnya. Kalau untuk yang pekerja saya sarankan pakai Godric aja. Lebih aman gitu ya. Lebih aman. Seperti ya. Ini peletnya Bang. Saya RHS 100 sama B100. Kalau untuk pesau saya pakai pelet-pelet merek Nova dan Pitama. Kalau untuk persiapan Hamin 7 saya pasti pakai pelet yang lain. Tapi kalau untuk di kanan saya pakai pelet itu udah cukup. Nah, tentunya kan kelinci pun bukan sembarangan kelinci. Jadi kita kalau hanya melihara tidak menyayangi dia menghasilkan asal-asalan. Tapi kalau ketika kita menyayangi, periksa di skebis apa enggak, pasti maksimal.